Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di konten Inside the Mind, konten yang membahas mengenai polemik yang terjadi di pikiran manusia kebanyakan. Ya, sekarang kita membahas konsep amalu biniat. Ini bukan konten ngaji ya, tapi tetap saya harus membahas soal amalu biniat karena banyak orang-orang yang misinterpretasi, miskonsepsi, salah menafsirkan, salah menginterpretasikan, salah menafsirkan soal konsep amalu biniat. Kesalahan orang-orang dalam menafsirkan konsep amalu biniat itu di mana? Mereka pikir amalu biniat berlaku hanya di dalam batin saja. Itu salah satu konsep yang salah di dalam penafsiran amalu biniat. Padahal amalu biniat harus didasari dengan amal yang sesuai niatnya. Maksudnya bagaimana sih? Contoh, saya berniat baik, maka amal yang harus saya lakukan untuk mencapai niat tersebut ya harus baik juga. Saya ingin menikahi seseorang, saya ingin memelet orang itu, maka peletlah dia dengan ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang memang aturan dan pengamalannya tidak melanggar norma agama maupun norma sosial. Jangan sampai kita pakai minyak pelet birahi, pakai minyak pelet Thailand, King Kapir, Tajun Kapir, Kijang Binal, Kukang Birahi. Itu minyak-minyak mana itu? Tujuannya apa itu? Memangnya saya nggak tahu. Ya, saya tahu itu minyak tujuannya bikin orang sange. Itu kalau bikin orang kangen, alah bullshit. Tujuan minyak-minyak itu bikin orang sange. Ya, kalau ada yang ngomong enggak kok, Tajun Kapir bukan hanya bikin sange lah, berarti dia belum jauh mainnya. Dia belum jauh. Saya itu pernah hampir mau dibunuh oleh orang Kalimantan karena gara-gara kasus minyak pelet. Ya. Nah, salah satu konsep yang saya tahu soal King Kapir dan Tajun Kapir itu fungsinya untuk birahi. Terus yang kedua, ternyata King Kapir dan Tajun Kapir itu fiktif, itu nggak ada dari sononya, nggak ada, itu buatan segelintir orang. Begitu ya. Nah, kemudian ada orang yang mencintai wanita atau wanita yang mencintai seorang pria. Dia ingin menikah tapi menggunakan minyak-minyak pelet jalur kiri, jalur hitam. Tetap ini nggak bisa masuk ke dalam konsep amalu biniat. Kenapa? Meskipun niatnya baik tapi amalnya buruk, tindakannya buruk, maka niatnya tidak bisa terkabul dengan amal yang seperti itu. Jadi konsep amalu biniat ini kalau memang niatnya baik, ya harus dilakukan dengan amal yang baik pula. Karena tidak ada niat yang baik yang bisa diwujudkan dengan amal yang buruk. Amal itu perbuatan, bukan amal ibadah ya, tapi perbuatan. Itu tadi saya ulangi, karena tidak ada niat yang baik yang bisa diwujudkan dengan amal yang buruk. Kita pengen sedekah, kita jadi maling dulu nggak bisa. Mau niat sedekah terwujud bagaimana kalau uang yang kita dapatkan pun uang haram? Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Maka dari itu konsep amalu biniat ini harus dipraktekkan dengan betul. Kalau memang niatnya baik, maka amal perbuatannya pun ya harus baik pula. Karena nggak ada di ujung dunia manapun amal yang baik bisa diwujudkan dengan niat yang baik bisa diwujudkan dengan amal yang buruk, nggak ada. Coba lihat. Kalaupun Anda nggak bisa melihat seluruh penjuru dunia, lihat aja diri Anda sendiri. Misalkan nih, ente itu dekat sama cewek atau cowok, atau cewek dekat sama cowok. Nggak mungkin dong cari cewek untuk dinikahi tapi nyarinya di diskotik. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kalaupun cari cewek di tempat seperti itu, pasti niatnya nggak baik. Pengen make doang, cinta satu malam, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin niatnya mencari pasangan untuk dinikahi, niatnya mencari pasangan untuk menyempurnakan agama, tapi mencarinya di tempat seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Kurang. Oke, begini. Anda ingin poligami, misalkan ya. Niatnya, saya pengen poligami, misalkan. Tapi cari cewek yang montok, yang lebih muda, cari cewek yang memang sesuai dengan kriteria titik Anda. Itu niat poligami atau melegalisasikan kemauan titik Anda sebenarnya.
Coba tanya baik-baik. Jangan tanya saya, jangan tanya orang lain, tanya diri Anda. Karena pertanyaan itu pun sudah saya tanyakan kepada diri saya berkali-kali. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa itu memang niat saya tidak benar. Makanya tidak saya lakukan. Begitu, ya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwasanya tidak ada niat yang baik dilakukan dengan amal yang buruk. Nggak ada. Tidak ada orang yang mau jadi DPR, ya, niatnya pengen jadi anggota dewan, tapi dia menggunakan dana kampanye dari pengusaha. Dia didonaturin sama pengusaha, nggak mungkin. Kalau sampai ada orang yang mau jadi pejabat dengan pasokan duit, uang kampanye dan donatur dari pengusaha besar, itu berarti niatnya nggak benar. Karena kalau niatnya benar, dia nggak bakal mau nerima itu. Karena niatnya buruk, makanya dia mau nerima itu. Toh dia nanti kalau sudah jadi pejabat bisa korupsi. Kalau memang niatnya benar, dia nggak bakal mau nerima donatur itu. Kenapa? Ya gaji pejabat berapa sih? Berapa gaji pejabat? Gaji bupati pun berapa belas juta. Pasti kalah jauh dengan gaji dukun. Ya. Jadi itu tadi. Tidak ada niat yang baik bisa diwujudkan dengan amal yang buruk. Tidak ada tujuan yang baik bisa direalisasikan dengan perbuatan yang buruk. Nggak ada. Karena niat dan amal selalu beriringan, selalu satu paket, tidak pernah berlawanan. Niatnya baik, amalnya pun pasti baik. Niatnya buruk, amalnya pun pasti buruk. Begitu, ya. Niatnya buruk, amalnya pun pasti buruk. Jadi sudahlah, kalau memang niat ente buruk, ya, akui saja. Jangan bawa-bawa konsep amalu biniat, karena itu sudah tidak relevan. Ente mau jualan minyak birahi, ya sudah, jualan minyak birahi. Akui saja ente salah, akui saja ente tolol, akui saja ente goblok, akui aja. Udah, jangan ngeles pakai konsep amalu biniat. Apapun yang saya jual kan tergantung orangnya. Saya jualan hodam, jualan konjur, jualan spirit, kan tergantung orangnya. Nah, ini orang-orang yang senang membolak-balikan ayat ini begini. Praktisi-praktisi konjur ini senang membolak-balikan ayat. Mereka menjual hodam, entitas, spirit dengan metode yang dilarang oleh agama Islam. Tapi dia membawa-bawa konsep amalu biniat. Ini maksudnya apa? Ya, orang jualan arak pakai konsep amalu biniat. Jadinya gimana coba? Oh, nggak apa-apa, saya kan jualan arak tetap. Yang membuat saya jualan jadi dosa atau jadi amal kan tergantung niatnya. Saya niat jualan arak, niatnya untuk orang-orang yang sakit badan, orang-orang yang kecapean, orang-orang yang stres. Saya jualan arak ya untuk orang-orang itu, bukan untuk orang-orang happy-happy segala macam, bukan. Jadi niat saya baik. Nggak bisa begitu, goblok. Kalau memang niatnya seperti itu, ya kenapa lu nggak jualan jamu? Kenapa? Ya, kenapa nggak jualan jamu? Kenapa nggak jualan Neuremasil kayak? Kenapa nggak jualan hot cream? Kenapa nggak jualan fresh care? Kalau memang niatnya jualan minuman keras untuk membantu orang-orang yang sakit badan. Ya, nah makanya jangan tertipu dengan konsep amalu biniat. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang enggak aneh-aneh, mereka enggak banyak bawa-bawa konsep amalu biniat. Mereka enggak banyak keluar-keluar soal amalu biniat. Mereka enggak banyak ngomong amalu biniat. Nah, orang-orang yang memang buruk, orang-orang yang memang absurd, orang-orang yang memang ngawur dan ngaco, orang-orang yang sudah jelas mereka ini bulak belok, sudah jelas mereka ini sesat, mereka selalu berkoar-koar soal amalu biniat. Kenapa seperti itu? Itu di dalam rumus psikologi, di dalam teori psikologi, itu ada yang namanya self-defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri. Nah, di dalam teori mekanisme pertahanan diri ada beberapa poin. Ada yang namanya berbohong. Itu berbohong juga termasuk ke dalam konsep psikologi ya.
Jadi kita jangan menyebut orang berbohong itu sebagai orang yang negatif. Enggak, karena di dalam psikologi berbohong itu diakui sebagai konsep pertahanan diri. Ya. Nah, kemudian konsep yang lainnya dari self defense mechanism ini adalah mereka selalu mencari alasan dan sebab. Mereka mencari alibi untuk membenarkan tindakan mereka. Kenapa? Ya karena mereka tahu tindakan mereka ini salah, sehingga mereka perlu alasan yang membenarkan tindakan mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang benar tidak perlu alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Sedangkan orang yang salah selalu perlu alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Saya ulangi, orang-orang yang salah selalu butuh alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Sedangkan orang-orang yang benar tidak butuh alasan sedikit pun karena hakikatnya tindakan mereka ini sudah benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.